Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Chansal Sabila. Saya Bella Satrina Utapea. Saya Stefani Marsawesi Barani. Saya Luis Tungkir. Saya Ali Akbar Rahab. Kami dari Universitas Prima Indonesia, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini kami ingin menjelaskan kepada teman-teman tentang definisi paragraf, ciri-ciri paragraf, jenis paragraf, penentuan topik, dan contoh sebuah paragraf dengan topik kesehatan. Dan di sini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman tentang definisi paragraf. Paragraf tersusun dari gagasan utama yang terletak dalam kalimat topik. Selain itu terdapat kalimat penjelas yang memperjelas kalimat topik. Saya akan menjelaskan 5 ciri-ciri paragraf. Yang pertama itu diawali dengan huruf kapital dan di akhir kalimat harus menggunakan tanda baca titik. Yang kedua, letak kata dalam kalimat pertama harus berjarak 5 spasi. Itu biasanya digunakan untuk karangan biasa, sedangkan untuk karangan ilmiah seperti skripsi, tesis, dan sebagainya itu menggunakan jarak 8 spasi. Yang ketiga, di dalam paragraf terdapat ide pokok atau gagasan utama yang terdapat di dalam kalimat utama. Yang keempat, kalimat selanjutnya itu ialah kalimat penjelas, gunanya untuk menjelaskan kalimat utama yang tadi. Yang kelima, memenuhi beberapa syarat paragraf yang baik seperti kohesi, koherensi, kelengkapan, dan kevariasian. Menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf. Paragraf terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang menjelaskan, memajankan, atau menginformasikan tentang suatu hal di mana dapat berfungsi menambah pengetahuan dan pemahaman pembaca. Yang kedua, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang berisi tentang menggambarkan suatu hal dengan seterang-terangnya kepada pembaca dengan melibatkan kesan indera pembaca agar pembaca dapat merasakan seolah-olah yang ditulis oleh penulis. Yang ketiga adalah paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang bersifat ajakan kepada pembaca dengan mengutamakan emosi atau perasaan pembaca, di mana paragraf ini disertai dengan bukti dan fakta yang mendukung agar pembaca semakin terbujuk. Yang keempat, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi tentang pembahasan pendapat penulis terhadap suatu hal yang disertai dengan bukti penjelasan contoh yang dapat mendukung pendapat penulis tersebut. Yang kelima, ada paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan paragraf fiksi atau non-fiksi tentang suatu rekaan, kisahan, atau peristiwa yang mengalami pengembangan dari waktu ke waktu, di mana pembaca dapat merasakan seolah-olah kejadian tersebut. Terima kasih. Baik, saya akan melakukan pembahasan tentang penentuan topik pada paragraf. Penentuan topik pada paragraf terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kita harus membaca baris pertama dan kedua jika hanya ada satu paragraf, atau amati keseluruhan paragraf pertama jika ada lebih dari satu paragraf. Jadi, kita menentukan topik itu dari baris pertama atau pada paragraf pertama. Yang kedua, cari kata kunci yang paling sering diulang-ulang dengan bacaan, baik pada awal baris juga di bagian-bagian selanjutnya, termasuk juga pada bagian kesimpulan. Yang ketiga, jika pertanyaan tentang topik, maka jawabannya bisa berupa satu kata atau bentuk frase atau kelompok kata. Topik atau tema dari sebuah paragraf adalah subjek dari tulisan itu yang bisa berupa inti tulisan atau judul teks. Sekian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh paragraf pada tema kesehatan masyarakat. Contohnya sebagai berikut. Siang tadi di puskesmas dekat rumah saya ramai dengan beberapa petugas puskesmas yang melakukan penyuluhan. Mereka menyampaikan penyuluhan mengenai manfaat posyandu bagi balita. Pertama-tama, mereka menjelaskan kepada warga yang hadir mengenai pentingnya posyandu. Kemudian, mereka mengajak warga untuk melihat data balita yang sangat rajin melakukan posyandu dan membandingkannya dengan data balita yang tidak mengikuti posyandu. Jadi, itulah contoh dari paragraf dalam kesehatan masyarakat yang meliputi dengan informasi yang sangat jelas dan akurat dalam bentuk paragraf. Mungkin segitu saja penjelasan dari kami. Semoga video kami dapat membantu dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kami ucapkan terima kasih.